You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Teori Jorge Lorenzo soal gagalnya Marc Marquez menjuarai MotoGP Catalunya 2025, antara ambisi, kesalahan, dan kejeniusan sang adik. MotoGP Catalunya 2025 meninggalkan cerita yang tak kalah dramatis dari sekadar podium pemenang. Balapan itu bukan hanya menjadi panggung kejayaan Alex Marquez, namun juga menjadi bahan perbincangan lantaran terputusnya rekor kemenangan Marc Marquez sang kakak dan legenda hidup MotoGP di lintasan yang dikenal sulit baginya. Yang menarik, bukan hanya hasil akhir balapan yang disorot. Salah satu sosok paling vokal sekaligus berpengalaman, Jorge Lorenzo, mengutarakan analisis yang cukup tajam soal mengapa Marc Marquez gagal menaklukkan Catalunya tahun ini. Menurut Lorenzo, kegagalan itu bukan soal kurang cepatnya motor Ducati Desmosedici EP25 yang ditunggangi Marc. Justru sebaliknya, ini soal tekanan, kesalahan kecil, dan performa luar biasa dari sang adik, Alex Marquez. Marc Marquez yang sempat digadang-gadang akan memperpanjang dominasinya di MotoGP 2025, harus puas finish di posisi kedua. Ia tertinggal tipis dari Alex Marquez, rekan setimnya di Gresini Racing yang tampil sangat solid sepanjang balapan. Sejak awal race, duel dua bersaudara itu menyita perhatian publik, namun pada akhirnya Alex lah yang keluar sebagai pemenang. Jorge Lorenzo, mantan rival berat Marc di masa kejayaannya di Yamaha dan Ducati, menilai bahwa hasil ini bukanlah karena Marc menyerah atau tidak cukup cepat. Sebaliknya, ia percaya Marc berusaha sekuat tenaga untuk mengejar Alex, tetapi justru karena terlalu ngotot, ia kehilangan ritme balapnya. Marc mencoba menang di trek yang selama ini tidak mudah baginya, ujar Lorenzo dalam wawancara dengan Motosan S, dikutip juara.net. Dia berusaha keras untuk mengejar Alex. Tapi usaha itu justru membuatnya melakukan beberapa kesalahan saat melakukan pengereman. Menurut Lorenzo, Marc terlalu agresif ketika mencoba menutup gap. Hal itu mengakibatkan beberapa kesalahan underbraking, istilah yang digunakan ketika pembalap kehilangan kontrol akibat terlalu lambat atau terlambat dalam mengerem, terutama saat masuk tikungan tajam. Di MotoGP, kesalahan sekecil itu bisa membuat perbedaan besar, terutama saat lawan yang dihadapi sekelas Alex Marquez yang sedang dalam performa puncak. Namun Lorenzo tak hanya fokus mengkritisi Marc. Ia juga tak segan memberikan pujian selangit untuk Alex, yang menurutnya telah menunjukkan peningkatan signifikan sebagai pembalap top tier. Dalam pandangan Lorenzo, Alex tampil sangat presisi dalam menentukan titik pengereman, sesuatu yang krusial di sirkuit seperti Catalunya yang memiliki kombinasi antara tikungan teknikal dan lintasan lurus yang cukup panjang. Alex sangat presisi dalam hal titik pengereman, kata Lorenzo. Dia melakukan pengereman sangat terlambat dan mengambil sisi paling dalam saat menikung. Itu membantunya untuk menguasai balapan. Lebih lanjut, Lorenzo menyoroti bagaimana Alex tidak hanya tampil cepat, tapi juga cerdas. Dia tidak terjebak dalam perang psikologis dengan kakaknya. Di saat Marc terlihat berusaha terlalu keras untuk membalikan keadaan, Alex tetap tenang, menjaga ritme, dan secara taktis mengatur ban dengan sangat efisien. Menariknya, Jorge Lorenzo melihat bahwa dalam hal manajemen ban yang menjadi kunci balapan modern, Alex telah menunjukkan kemiripan dengan Marc. Kakak beradik itu punya kemampuan mengatur ban yang sangat baik, katanya. Saat mereka memperlambat ritme untuk menjaga ban, pembalap lain justru melambat lebih dari 1 detik. Itu menunjukkan seberapa pintar mereka membaca balapan. Salah satu hal paling menarik dalam analisis Lorenzo adalah pengakuannya atas perubahan besar dalam gaya balap Alex. Dulu, Alex dikenal sebagai pembalap yang sering terjatuh, sebuah reputasi yang tak menguntungkan di kelas para raja. Tapi tahun ini, perubahan itu begitu terasa. Alex adalah pembalap yang sering jatuh, kenang Lorenzo. Namun tahun ini, dia sangat jarang melakukannya. Satu-satunya kesalahan yang cukup berarti hanyalah insiden dengan Pedro Acosta di Assen kemarin. Komentar ini menegaskan bahwa Alex tidak hanya cepat, tapi juga mulai matang secara mental dan teknis. Konsistensinya mulai menyerupai para juara dunia dan mungkin, pada titik tertentu, bahkan bisa melampaui bayang-bayang kakaknya. MotoGP Catalunya 2025 menjadi salah satu balapan paling emosional tahun ini. Tak hanya karena persaingan antar dua kakak beradik yang berlangsung hingga lap terakhir, tapi juga karena adanya dinamika yang tak terlihat sebelumnya,
bahwa Alex Marquez kini tak lagi sekadar adik dari Mark, tapi sudah layak disebut sebagai penantang serius gelar juara dunia. Jorge Lorenzo, yang tentu tahu betul bagaimana rasanya menghadapi Marc Marquez di puncak performanya, memberikan sudut pandang yang sangat menarik. Ia tidak menyalahkan Marc, tapi justru mengungkap bahwa keinginan terlalu kuat untuk menang bisa menjadi bumerang. Sementara itu, Alex, dengan ketenangannya, ketepatan pengereman, dan manajemen ban yang brilian, berhasil memanfaatkan momen itu dengan sempurna. MotoGP masih panjang, dan Marc tentu belum habis. Tapi satu hal sudah jelas, Alex Marquez bukan lagi sekadar figuran dalam cerita besar karir sang kakak. Kini, ia sedang menulis kisahnya sendiri. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez gagal juara di Catalunya, misi kunci gelar di kandang Rossi buyar, Valentino Rossi lega. Drama dan kejutan kembali mewarnai persaingan panas MotoGP 2025. Seri ke-15 yang digelar di sirkuit Montmeló, Barcelona, menjadi panggung bagi Alex Marquez untuk bersinar sekaligus menahan laju sang kakak, Marc Marquez, dalam ambisinya mengunci gelar juara dunia secepat mungkin. Kemenangan Alex bukan sekadar pencapaian pribadi. Lebih dari itu, ia berhasil mematahkan dominan Marc Marquez yang sebelumnya mencetak 7 kemenangan beruntun. Dalam suasana penuh semangat di Catalunya, Alex Marquez tampil impresif bersama Gresini Racing dan meraih kemenangan keduanya musim ini. Sementara itu, Marc Marquez harus puas finish di posisi kedua. Walau tetap meraih 20 poin sebagai runner-up, hasil ini membuatnya gagal menciptakan gap poin yang cukup untuk mengunci gelar dunia di seri berikutnya, GP San Marino di sirkuit Misano, yang tak lain adalah markas besar Valentino Rossi. Salah satu skenario yang paling dinanti musim ini adalah kemungkinan Marc Marquez merayakan gelar dunia ke-7 di kelas utama di Misano sirkuit yang sangat lekat dengan nama Valentino Rossi, rival legendarisnya. Andaikan Marc menang di Catalunya, ia berpotensi mengunci gelar di GP San Marino. Namun, kekalahan dari sang adik membuyarkan semua rencana itu. Valentino Rossi pun tak bisa menyembunyikan rasa leganya. Dalam sebuah wawancara singkat dengan media Italia setelah balapan, Rossi memberikan komentar yang cukup tajam namun tetap diplomatis. "Saya harus jujur, saya cukup lega melihat Marc tidak mengunci gelar di Misano. Itu akan jadi pemandangan yang sulit diterima oleh fans kami di sini. Misano punya nilai emosional tersendiri bagi saya dan bagi tim kami. Saya menghormati Marc sebagai pembalap luar biasa, tapi pesta juara di Misano? Itu terlalu berlebihan," ucap Valentino Rossi, dikutip dari Sky Sport Italia. Pernyataan Rossi menegaskan betapa pentingnya Misano bagi dirinya, bukan hanya sebagai sirkuit, tapi sebagai simbol warisan balap dan pusat akademi VR46 miliknya. Ia bahkan menyebut bahwa pesta gelar di Misano oleh Marc bisa menjadi luka simbolis bagi para pendukung setianya. Meski gagal menang, Marc tetap kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 487 poin. Alex Marquez naik ke posisi 2 dengan 305 poin, disusul Francesco Bagnaia, 237 poin, Marco Bezzecchi, 197 poin, dan Pedro Acosta, 183 poin. Dengan 6 seri tersisa setelah GP San Marino yakni di Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang, Algarve, dan Valencia, gelar masih sepenuhnya dalam genggaman Marc. Namun, ia harus menunggu setidaknya hingga GP Jepang untuk bisa mengunci gelar secara matematis. Jika tidak, maka kemungkinan besar gelar itu akan diraih di GP Mandalika, Indonesia, yang bisa menjadi momen ikonik tersendiri dalam sejarah MotoGP. Tidak bisa dipungkiri, Alex Marquez tampil luar biasa musim ini. Ia menunjukkan bahwa dirinya bukan lagi hanya adik Marc Marquez, melainkan penantang serius yang bisa membuat kejutan kapan saja. Kemenangan di Catalunya membuktikan bahwa ia bisa menjadi penghalang langkah sang kakak menuju gelar juara dunia ke-7. Selisih poin yang cukup jauh, 182 poin, memang membuat peluang juara Alex sangat kecil, tapi ia bisa menjadi penentu entah sebagai pengacau, atau justru sebagai kunci Marc dalam memperlambat atau mempercepat proses penguncian gelar. Marc Marquez tentu kecewa gagal menyelesaikan misi di Catalunya. Namun ia tetap realistis. Dalam konferensi pers usai balapan, pembalap Ducati Lenovo itu menyatakan, "Saya ingin menang hari ini dan mengunci gelar di Misano, itu akan sangat spesial. Tapi balapan selalu penuh kejutan, dan Alex tampil sangat kuat. Tidak masalah,
Yang penting saya tetap di jalur untuk meraih gelar ini. Sementara itu, publik MotoGP kini menantikan bagaimana respons Marc di Misano nanti. Akan menarik melihat apakah ia akan tampil lebih agresif untuk membalas kegagalan ini meskipun ia tahu, selebrasi gelar juara dunia belum bisa terjadi di tanah musuh. GP San Marino akhir pekan ini dipastikan akan menjadi salah satu seri paling emosional musim ini. Tak hanya karena kemungkinan Marc Marquez semakin dekat dengan gelar juara dunia, tapi juga karena atmosfer persaingan sejarah antara dirinya dan Valentino Rossi yang masih terasa di setiap tikungan Misano. Rossi kemungkinan besar akan hadir langsung di paddock, mendukung tim VR46 dan para pembalap Italia. Di sisi lain, Marc datang dengan tekad membara untuk menunjukkan bahwa meski pesta juara tertunda, dominasinya tak terbantahkan. Dan siapa tahu, mungkin Misano akan kembali memberi kejutan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Rekornya buyar di MotoGP Catalunya 2025, bos Ducati sudah ingatkan Marc Marquez. Musim 2025 menjadi panggung kebangkitan Marc Marquez. Setelah bertahun-tahun dilanda cedera dan performa naik turun, The Baby Alien kembali menunjukkan tajinya sebagai salah satu pembalap paling berbahaya di lintasan. Namun, di seri MotoGP Catalunya, catatan impresif Marquez harus terhenti secara mengejutkan dan justru oleh orang yang paling dekat dengannya, sang adik, Alex Marquez. Sirkuit de Barcelona Catalunya menyajikan drama yang tidak hanya mengguncang klasemen, tetapi juga emosional secara personal bagi keluarga Marquez. Marc, yang sebelumnya mencatatkan rekor kemenangan beruntun sejak pertengahan musim, akhirnya harus puas finish di posisi kedua di belakang Alex, yang tampil luar biasa bersama tim Gresini Racing. Meski tak mengawali balapan dari posisi pole, Marc tampil agresif sejak awal. Ia bahkan mendominasi sesi sprint race sehari sebelumnya. Namun, pada balapan utama, segalanya berubah. Ritme dan kecepatan Alex di paruh akhir balapan terbukti tak terbendung, khususnya di sektor terakhir lintasan. Sebuah bagian sirkuit yang menurut Marc, memang kerap menyulitkannya. Usai balapan, Marc mengungkap bahwa ia sebenarnya sudah memprediksi kemungkinan berakhirnya rekor kemenangan beruntunnya. Dalam konferensi pers seusai race, pembalap Ducati Lenovo Team itu menyebut bahwa peringatan soal buyarnya rekor bahkan sudah disampaikan oleh bos tim, Davide Tardozzi. Saya sudah membahas hal ini sejak seri Austria. Di sana saya sudah mulai merasa bahwa cepat atau lambat, pasti akan ada pembalap yang bisa mengalahkan saya, ujar Marc kepada media, dikutip dari GP1.com. Dan benar saja, prediksi itu menjadi kenyataan di Catalunya. Hari ini, Tardozzi berkata pada saya, mungkin hari itu adalah hari ini. Dia meminta saya untuk tetap mencobanya, dan saya sudah melakukannya sebaik mungkin. Marquez mengaku bahwa strateginya di balapan adalah mengikuti Alex, lalu menyerang di lap-lap akhir. Namun, dia harus mengakui keunggulan sang adik, terutama di sektor terakhir lintasan yang menurutnya menjadi penentu kemenangan. Pada tahun 2024, mustahil melakukan itu pada Pecco, Bagnaia, dan sekarang, menghadapi Alex, hal itu juga terasa mustahil dilakukan. Kendati tren kemenangannya terputus, Marc tidak menunjukkan kekecewaan berlebihan. Justru sebaliknya, ia mengaku bangga dan bahagia melihat sang adik menjuarai balapan kandang. Ya, saya bangga padanya, ujar Marc sambil tersenyum. Menurutnya, Alex Marquez seringkali diremehkan hanya karena menyandang nama belakang, Marquez. Banyak yang mengira Alex mendapat keistimewaan hanya karena menjadi adik dari Marc. Asumsi yang menurutnya sangat keliru. Orang-orang berpikir bahwa punya nama belakang yang sama dengan saya memberikan keuntungan untuk dia, ucap Marc. Padahal kenyataannya tidak demikian. Justru itu jadi beban untuknya. Saya yakin, kalau saja nama belakangnya bukan Marquez, orang-orang akan lebih menghargai apa yang sudah dia capai. Marc juga membandingkan perjalanan karir adiknya dengan para juara dunia lain seperti Joan Mir, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan Jorge Martin. Ia menyebut bahwa meskipun Alex mungkin tidak sebrilian mereka dari sisi talenta alami, etos kerja dan konsistensi sang adik tidak bisa dipandang sebelah mata. Mungkin talenta Alex tidak sebesar mereka, tapi dia punya etos kerja yang luar biasa. Dan menurut saya, Anda tetap tidak akan bisa berhasil hanya dengan mengandalkan talenta saja. Asalkan bekerja keras, cepat atau lambat Anda akan berada di atas, tambahnya. MotoGP Catalunya 2025 bukan hanya tentang persaingan antar tim besar seperti Ducati,
KTM, atau Aprilia. Bagi Marquez bersaudara, ini adalah balapan penuh makna, emosional, dan menyentuh banyak sisi personal. Dari kebanggaan sebagai pembalap, sebagai saudara, dan sebagai warga lokal Catalunya. Bagi Marc, Catalunya selalu menjadi salah satu lintasan paling menantang dalam kalender MotoGP. Catatan statistiknya di sana tidak pernah secemerlang sirkuit lain seperti Sachsenring atau Austin. Maka, bisa finish kedua, tepat di belakang sang adik, membuat momen ini tetap terasa manis meski tanpa podium tertinggi. Bagi Alex, kemenangan ini mungkin menjadi salah satu yang paling emosional dalam karirnya. Di lintasan rumah, di hadapan ribuan fans lokal, dan dengan mengalahkan sang kakak yang sedang dalam performa terbaiknya, ini bukan hanya kemenangan biasa. Ini adalah pembuktian. Dengan rekor kemenangan Marc yang akhirnya terhenti, pertarungan di paruh kedua musim MotoGP 2025 dipastikan akan semakin seru. Persaingan di internal Ducati pun makin panas. Namun satu hal yang pasti, Marc Marquez telah menunjukkan bahwa kejayaan tak selalu berarti kemenangan mutlak di atas podium. Kadang, kemenangan juga bisa berupa rasa bangga melihat orang terdekat bersinar. Bahkan jika itu berarti kita sendiri harus mengalah. Dan dari Catalunya 2025, satu hal jadi jelas, darah juara mengalir deras dalam keluarga Marquez. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Tak salah pilih Marc Marquez, bos Ducati ungkap makna gelar juara konstruktor di MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 menjadi catatan emas dalam sejarah balap motor dunia, khususnya bagi Ducati. Pabrikan asal Italia itu sukses menorehkan rekor sebagai tim pertama yang meraih 6 gelar juara dunia konstruktor secara beruntun di era MotoGP modern. Prestasi ini bukan hanya soal dominasi di lintasan, tapi juga merupakan bukti dari strategi matang, pengembangan teknologi canggih, serta keputusan berani yang akhirnya terbayar lunas. Salah satunya, keputusan merekrut Marc Marquez. Honda memang pernah meraih 6 gelar konstruktor berturut-turut pada 1994-1999. Namun saat itu ajang balap masih bernama YP500. Yang membedakan, Ducati melakukannya di era MotoGP di tengah persaingan yang lebih ketat, teknologi yang lebih kompleks, dan tekanan kompetitif yang lebih besar. Tak heran, keberhasilan ini disambut dengan euforia oleh seluruh jajaran manajemen Ducati. General Manager Ducati Corse, Gigi Daligna, mengungkapkan betapa berharganya pencapaian ini dari sudut pandang pabrikan. Rekor dalam sejarah MotoGP, ucap Daligna penuh bangga, dikutip dari as.com. Sebagai pabrikan, kami sangat mementingkan gelar ini. Kami membuat motor, dan kemenangan ini menunjukkan seberapa baik kami dalam hal itu, serta seberapa banyak teknologi yang kami kuasai dan kembangkan. Berbeda dengan gelar pembalap yang lebih banyak disorot publik dan media, gelar konstruktor memiliki arti yang lebih dalam bagi pabrikan. Gelar ini adalah bukti nyata dari kerja keras insinyur, teknisi, dan semua elemen tim yang bekerja di balik layar. Dan Ducati telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya tim kuat, mereka adalah yang terkuat. Bagi pabrikan, gelar ini lebih penting dari gelar juara pembalap. Ini tentang siapa yang paling unggul dalam membangun motor tercepat, paling efisien, dan paling kompetitif, tegas Daligna. Namun keberhasilan ini tidak datang tanpa risiko. Salah satu langkah paling berani Ducati dalam beberapa tahun terakhir adalah mendatangkan Marc Marquez, sang 8 kali juara dunia. Keputusan ini bahkan memicu gejolak internal, karena Ducati harus mengorbankan 3 pembalap hebat, Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Marco Bezzecchi. Namun hasil akhirnya, berbuah manis, sangat manis. Marc Marquez tampil luar biasa sepanjang musim 2025. Meski sempat diragukan akan mampu kembali ke performa terbaiknya setelah serangkaian cedera dan musim sulit bersama Honda, Marquez justru menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Ia tampil konsisten, cepat, dan penuh determinasi. Bahkan, performanya melebihi ekspektasi sang bos. Dia, Marquez, tampil jauh lebih baik daripada harapan tertinggi saya. Tapi kita berbicara tentang Marc di sini. Tidak ada seorang pun sebelum dia yang memenangkan begitu banyak balapan berturut-turut bersama saya, ungkap Daligna sambil tertawa. Kami memilih Marc tahun lalu di Mugello karena kami percaya, bersama Pecco, Francesco Bagnaia, mereka adalah 2 pembalap terbaik di grid, lanjutnya. Keputusan itu memang terbilang nekat.
Saat tim-tim lain mendapat keuntungan lewat regulasi konsesi, Ducati justru memilih tidak mengembangkan motor secara agresif di akhir musim lalu. Mereka percaya pada kekuatan yang sudah ada dan pada kemampuan Marquez untuk memaksimalkan potensi Desmosedici EP25. Namun, tidak semua cerita berakhir indah. Francesco Bagnaia, yang 2 kali menjadi juara dunia bersama Ducati, justru terlihat kesulitan. Ia seperti kehilangan sentuhan magisnya, terutama saat harus berbagi garasi dengan pembalap sekelas Marquez. Persaingan internal yang seharusnya mendorong performa, malah membuat Bagnaia tertekan dan tak kunjung menemukan ritme terbaiknya. Motor Desmosedici EP25, yang begitu cocok di tangan Marquez, terasa liar bagi Pecco. Ia kerap gagal menyatu dengan motornya, dan tertinggal di beberapa balapan penting. Situasi ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi Ducati, yang harus menjaga keharmonisan tim tanpa mengorbankan performa 2 pembalap utamanya. Dalinya juga tidak menampik bahwa tekanan dari tim-tim rival makin terasa. Dengan regulasi konsesi yang memberikan keleluasaan lebih kepada tim-tim non-konsesi seperti Yamaha dan Honda, Dalikna menyadari bahwa dominasi Ducati bisa sewaktu-waktu terganggu. Kami tidak menekan pedal gas untuk pengembangan. Dan tim-tim lain kini memiliki konsesi, sementara kami tidak. Mereka jelas akan segera menyusul, katanya realistis. Namun untuk saat ini, Ducati tetap berada di puncak. 6 gelar juara dunia konstruktor berturut-turut bukan hanya statistik, itu adalah bukti dominasi, konsistensi, dan keberanian dalam mengambil keputusan. Dan pilihan untuk membawa Marc Marquez ke Borgo Panigale? Salah satu keputusan terbaik yang pernah dibuat Ducati. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your